Mungkin saya singkat saja. Riba itu menghilangkan keberkahan harta. Riba itu ngeri banget. Ya, uangnya dapat tapi nggak pergi kemana-mana. Ya, lalu kayaknya megang duit, tapi kok semua urusan jadi sulit. Betul nggak? Ya, lalu apalagi duit segepok, tapi nalangin datang terus nggak kapok-kapok. Duitnya banyak, tapi nalangin terus, ya nggak kapok-kapok. Lalu apalagi rekening kayaknya nambah, tapi sering dapat musibah. Betul apa betul? Ngaku ya. Kayaknya ada yang mengalami? Semua apa sedikit? Ya, dapat uang sebukit, tapi keluarga terus sakit. Ada mengalami? Inilah yang membuat kekuatan PT BES menggema di seluruh dunia. Tepuk tangan dong. Next. Jahatnya riba, Indonesia adalah salah satu yang keuntungan dari bunga banknya paling tinggi di dunia. Bahkan kita di atasnya Singapura. Singapura itu cuma kalau Indonesia 26% per tahun, ya, sampai 30% lebih. Singapura cuma 9%, ya. Dan makanya di sini kita lihat untuk menutupi nasabah yang gagal bayar, maka dibebankan ke nasabah yang lainnya. Ya, makanya bunganya ditinggikan. Jadi kalau gagal pembayaran dari orang-orang yang kredit yang lain, maka dibebankan pada nasabah lain. Itu hitungannya, makanya luar biasa. Next. Tinggalkan riba. Riba sesuatu yang mempersulit kehidupan dunia dan menjanjikan siksaan yang kekal di neraka. Lebih baik terlihat miskin daripada kaya karena riba. Haram. Siap? Ya. Next. Saya cepat saja. Hidup mulia tanpa riba. Jangan pernah memandang rendah rumahnya ngontrak, kendaraannya tua, hidupnya sederhana, tak punya barang berharga, pakaiannya itu saja. Mungkin saja dia lebih mulia dari mata Allah karena memilih hidup tanpa riba. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tanya, saya tidak hebat seperti banyak teman-teman saya yang hebat. Saya cuma satu, niat menjauhi riba. Ya, sekarang ribuan orang di bawah saya, hampir lebih 100.000 lebih. Kenapa? Karena niat menjauhi riba, Allah mudahkan rezeki itu datang. Jadi luar biasa. Ya, next. Jangan mudah berhutang. Hutang adalah pemutus silaturahmi paling tajam. Merusak hangatnya persaudaraan karena rasa saling curiga, memutus silaturahmi karena malas berjumpa, bahkan lari dari tagihan. Ada yang mengalami? Mengaku semua. Next. Ya. Ada nggak pernah mendengar Bapak Ibu sekalian mendengar kalimat ini? Kamu bisanya melarang orang menjauhi riba, solusinya mana? Sering dengar nggak? Inilah solusinya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi Bapak Ibu, niat saja, maka Allah akan mudahkan. Kalau seandainya hari ini nggak ada modal, niatkan dulu aja. Maka nanti ada saja, kamu mau bisnis, silakan pinjam uang saya tanpa ada embel-embel, ya. Itu sebuah keajaiban. Next. Saya mesti kilas cerita. Ini sebenarnya saya mau tutup mukanya karena beliau orang terkenal di Manigim, Raja dan Ratu Manigim. Nggak ada yang nggak kenal beliau. Tapi mohon maaf, ini nggak usah disebar keluar ya. Ini adalah sahabat saya. Ya. Rumah dia telepon saya. Yang mengajak adalah Pak Rahmat. Ya. Ini Pak Rahmat. Ini. Beliau ngajak. Bayangkan dulu kekayaannya luar biasa. Dia punya rumah di Sentul, di komplek Sentul City, ya, dekat rumah menteri semua itu, ya. Itu beliau dari bisnis jaringan, tapi mandiri, ya, investasi. Beliau sampai nangis. Beliau dari tanah Batak, ya, ikut itikaf kemarin, cuma mendengarkan tentang bahaya riba, ya. Beliau sama anaknya, sama suaminya. Nah, ada yang menarik. Dia saking sayang sama anaknya cuma 2. Dia berikan rumah yang di Sentul itu atas nama anaknya. Anaknya punya istri. Kok bisa-bisanya rumah itu digadekan ke bank, pinjam uang 3,5 miliar. Harga rumah itu 13 miliar sekarang. Sekarang dijual murah 7 miliar, nggak ada yang beli. Dan ibu ini jangankan untuk hari-hari buat obat aja nggak ada uang. Sampai saya bawa kenali Pak Haji sampai dia nangis. Begitu pahitnya hidupnya, sampai dia putus asa. Ya, saya bawa ikut itikaf, tapi beliau karena seorang non muslim, beliau di samping masjid. Ya, dia cuma satu, dia ingin mendengarkan dakwah tentang riba.
Ya, selama ini dia begitu nggak peduli, tapi dia tersadar sekarang karena Allah jatuhkan, terhempas sampai titik nadir. Ya, ini sahabat saya kenal sudah lama, udah puluhan tahun sama suaminya. Ya, beliau ini dulu istilahnya panutan saya, dulu belajar tentang konsep mengumpulkan orang segala macam, beliau orangnya. Tapi hari ini dia luar biasa ya.